Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakung, eyang putri, teman-teman muda dan juga adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalem. Kembali berjumpa dengan saya, Romo Emmanuel Grahali Santa PR. Tidak terasa kita sudah memasuki hari terakhir di bulan Maret. Bagi kita, hari ini adalah hari yang istimewa, karena besok kita akan memasuki Trihari Suci, yang diawali dengan Kamis Putih. Kita diajak untuk merenungkan misteri karya keselamatan Allah yang senantiasa mengajak kita untuk hidup berkenan di hadapan Allah dan sesama melalui sikap pertobatan. Untuk membantu permenungan kita dan juga menimba inspirasi bagi perjuangan kita hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.'" Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakung, eyang putri, teman-teman muda dan juga adik-adik yang terkasih. Ketika saya membaca bacaan Injil hari ini, spontan muncul pertanyaan dalam benak saya. Apa yang dirasakan Yesus ketika ia tahu bahwa salah satu murid yang dikasihinya mengkhianati dia? Jika saya berada di posisi Yesus, pasti saya merasa sangat sedih. Saya juga merasa kecewa dan marah. Kita tahu bahwa Yudas Iskariot memberitahukan informasi tentang keberadaan Yesus kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan sebagai imbalannya dia mendapat 30 keping uang perak. Ada penafsiran yang menyatakan bahwa Yudas sebenarnya tidak bermaksud menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Sebaliknya, ia bermaksud menunjukkan siapa Yesus di hadapan rakyat dan para penguasa. Ia berpikir, jika Yesus ditangkap, Yesus akan melawan dan menunjukkan kuasanya sebagai Mesias. Sesuatu yang diharap-harapkan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu, yang sudah lama menantikan kedatangan Mesias. Ada pula tafsiran yang menyatakan bahwa jika Yesus ditangkap, rakyat akan membela Yesus dan bangkit memberontak melawan penjajah Romawi. Dan akhirnya orang Yahudi terbebas dari penjajahan. Lepas dari benar tidaknya penafsiran itu, tindakan Yudas Iskariot menukar dan menyerahkan Yesus
atau sebut saja mengkhianati Yesus, tidak bisa dibenarkan. Yesus sendiri mengatakan, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Hal ini kiranya juga menjawab keraguan kita ketika berhadapan dengan sebuah paham yang menyatakan bahwa orang Kristen harus berterima kasih kepada Yudas Iskariot. Kalau tidak ada pengkhianatan Yudas Iskariot, Yesus tidak akan disalib dan tidak ada keselamatan. Kira-kira begitu isi paham itu. Apakah benar begitu? Yesus tentu tahu bahwa ia akan wafat disalib dengan atau tanpa peran Yudas Iskariot. Yesus tetap akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia, sekalipun tidak ada pengkhianatan Yudas Iskariot. Bagi saya pribadi, Yudas Iskariot hanya mempercepat peristiwa penyaliban Yesus, tidak menjadi penentu terlaksana tidaknya penebusan Yesus disalib. Kembali ke pertanyaan semula, apa yang dirasakan Yesus ketika mengetahui bahwa salah satu muridnya mengkhianati dia? Sedih pasti, kecewa bisa jadi, marah mungkin juga. Namun Yesus tidak berhenti pada rasa perasaan itu. Yesus tetap mengasihi Yudas Iskariot, sama seperti ia mengasihi ke-11 murid lainnya dan juga orang banyak. Yesus tetap mengizinkan Yudas Iskariot menikmati perjamuan bersama dia. Yesus tetap membalas pertanyaan Yudas Iskariot dan tidak mengabaikannya. Kasih Yesus kepada Yudas Iskariot sungguh tulus, meskipun kasih itu dilukai oleh pengkhianatan Yudas Iskariot. Kasih Yesus, kasih yang sejati, tidak tergantung pada respon orang yang menerimanya, tidak juga memaksa orang agar mau menerimanya. Ketika Yesus mengajarkan kasih, ia tidak hanya berkata-kata, tetapi ia sungguh mempraktekannya. Kasih itu tidak berhenti pada Yudas Iskariot. Kasih itu juga dicurahkan kepada kita sampai hari ini, dimanapun kita berada saat ini. Sekalipun kita kadang menjadi seperti Yudas Iskariot, menukar Yesus dengan uang atau jabatan, mengabaikan kasihnya karena kita terlalu sibuk dengan ego kita, berpura-pura baik padahal kita menyimpan kejahatan, dan masih banyak lainnya, Yesus tetap mengasihi kita. Romo, suster, bruder, frater, Bapak, Ibu, Eyang Kakong, Eyang Putri, teman-teman muda dan juga adik-adik yang terkasih. Kalau kita mengaku sebagai murid-murid Yesus, apakah kita juga bisa menunjukkan kasih seperti yang ditunjukkan oleh Yesus itu? Apakah kita masih bisa tersenyum, bersikap sabar, tidak terpancing emosi, tetap bertahan, memaafkan? Ketika kita dicemooh, difitnah, disalahpahami, ditolak, diabaikan, tidak diberi ucapan terima kasih, dibohongi, dibenci, atau jangan-jangan kita memilih menjadi seperti Yudas Iskariot yang tidak tahu berterima kasih atas kasih yang telah diterima, sengaja melukai hati orang, mudah tergoda pada hal-hal yang bersifat material, tidak mau bertobat, dan justru mencelakakan orang lain. Semoga hari ini dan hari-hari selanjutnya kita semakin mampu untuk menghayati kasih yang sejati, kasih yang ditunjukkan dan diberikan oleh Yesus kepada kita sampai dengan hari ini. Semoga kita tidak menjadi seperti Yudas Iskariot. Semoga kita setia mengasihi. Tuhan memberkati. Berkah dalam.